Partai Solidaritas Indonesia secara resmi membuka peluang bagi seluruh kader partai yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum melalui mekanisme pemilu raya. Dua nama yang disebut berpotensi mengikuti konsultasi ini adalah mantan Presiden Joko Widodo serta putranya Kaisang Pangarep yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menyampaikan bahwa pemilu raya terbuka untuk semua kader yang telah memiliki kartu tanda anggota. Ia juga tidak menutup kemungkinan jika Jokowi akan mencalonkan diri dalam proses tersebut. Menurutnya, pembukaan pendaftaran ini merupakan bentuk komitmen PSI terhadap prinsip partai terbuka dan inklusif. Kaisang Pangarep disebut memiliki kemungkinan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak partai mengenai pencalonan tersebut. Sebelumnya, Kaisang sendiri telah menyatakan keterbukaannya untuk ikut serta dalam pemilu raya. Dalam sebuah kesempatan di Loji Gandrung Solo pada 11 April 2025, Kaisang mengatakan bahwa semua kader memiliki kesempatan yang sama. Andi menambahkan bahwa semua mantan ketua umum, termasuk Kaisang, dapat kembali mencalonkan diri selama memenuhi ketentuan dukungan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh partai. Selain Kaisang, nama Jokowi juga disebut sebagai figur yang berpeluang untuk mendaftarkan diri dalam pemilu raya PSI. Peluang tersebut terbuka jika Jokowi memutuskan untuk bergabung secara formal sebagai kader partai dan memiliki KTA PSI. Jokowi ingin memastikan peluang keterpilihannya. Dia mengaku belum akan mendaftarkan diri dalam waktu dekat, sebab masa pendaftaran dianggapnya masih panjang. Ihwal peluang bersaing dengan putranya sendiri, Jokowi sembari berkelakar, mengatakan hal itu kemungkinan tak akan terjadi. Ya masih dalam kalkulasi. Berarti jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anaknya Pak Mas Kaisang? Enggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Tapi melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. Soal kemungkinan PSI dipimpin Jokowi, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro mengatakan, pekerjaan rumah terbesar bagi PSI memang menemukan sosok yang dapat membuat partai ini menarik secara elektoral. Menurut Agung, Kaisang belum mampu membawa partai lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Kaisang ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesa dalam Kopi Darat Nasional Deklarasi Politik PSI di Ballroom Jakarta Theater, Jakarta pada Senin 25 September 2023. Penetapan Kaisang sebagai Ketua Umum itu dilakukan setelah dia menjadi kader partai 2 hari sebelumnya. Pergantian pucuk pimpinan partai di tengah persiapan pemilu 2024 itu diproyeksikan bisa membawa PSI lolos ambang batas parlemen. Nyatanya, PSI tidak lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat meskipun Kaisang didapuk sebagai Ketua Umum. Berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Maret 2024, PSI meraih suara 4.260.000 atau 2,8% dari suara sah sebanyak 151 juta. Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana Elvata Filomeno menyebut, Jokowi tampak ingin mempertahankan poros pengaruh yang terancam menguap setelah Pilpres 2024. Lewat langkah-langkah politik Jokowi, Elvata menilai Presiden ke-7 RI tersebut tengah berupaya mempertahankan pengaruhnya dalam politik Indonesia. Karena itu, Jokowi pada akhirnya membatalkan sendiri status pensiun politiknya. Partai PSI, kata Elvata, merupakan kendaraan taktis yang ringan dan cair tanpa beban ideologis seperti PDIP. Pun tanpa faksi-faksi internal yang tarik-menarik seperti Golkar. Aturan pemilihan juga jelas, yakni one man one vote, yang diadopsi dari gagasan Jokowi sendiri tentang partai super terbuka dan e-voting.